warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Ramadhani dengan NIM 240101070403 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dengan dosen pengampu Ibu Latifatul Rahmah, SSI, MSI. Mata kuliah Konsep Dasar Matematika SD MI. Tugas video pembelajaran. Halo, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perbandingan berbalik nilai. Pernahkah kalian berpikir mengapa semakin cepat kendaraan berjalan, maka waktu yang ditempuhnya justru semakin singkat? Nah, itu adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini pengertian perbandingan berbalik nilai adalah suatu bentuk perbandingan yang nilainya saling berkebalikan. Jika besaran yang satu bertambah, maka besaran lainnya bakal berkurang. Begitupun dengan sebaliknya. Nah, pengertian berbalik nilai adalah suatu perbandingan antara dua besaran yang hubungannya saling berlawanan. Artinya, jika satu besaran bertambah, maka besaran lainnya justru berkurang. Dan jika satu besaran lainnya berkurang, maka besaran lainnya akan bertambah. Perbandingan ini disebut perbandingan berbalik nilai karena perubahan kedua besaran tidak searah tetapi berlawanan arah. Contohnya, semakin banyak pekerja, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan akan semakin singkat. Begitupun sebaliknya, jika pekerjaannya semakin sedikit, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Begitu juga dengan kecepatan dan waktu tempuh. Semakin cepat kendaraan bergerak, maka waktu tempuhnya akan semakin pendek. Namun, jika kecepatannya berkurang, maka waktu tempuh akan semakin lama. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan dua besaran yang saling memengaruhi secara terbalik, dan hasil kali kedua besaran tersebut selalu tetap sama atau konstan. Nah, selanjutnya yaitu ciri-ciri perbandingan berbalik nilai. Di sini perbandingan berbalik nilai memiliki beberapa ciri-ciri penting. Agar lebih mudah untuk dipahami, mari kita lihat satu. Jika satu besaran bertambah, besaran lainnya berkurang. Nah, yang ciri-ciri yang kedua yaitu jika satu besaran berkurang, maka besaran lainnya bertambah. Nah, di sini sebaliknya, jika jumlah pekerja berkurang, maka waktu pengerjaannya akan bertambah. Ketiga, tidak dapat diselesaikan dengan cara perbandingan senilai. Nah, di sini perbandingan berbalik nilai tidak bisa diselesaikan dengan cara perbandingan senilai. Jika kita menganggap semakin banyak pekerja, maka semakin lama waktunya. Nah, maka itu jawabannya akan salah. Yang berikutnya, nomor 4, yaitu berkaitan dengan waktu, jumlah, dan kecepatan. Dapat dikenali dari kata kunci dalam soal. Nah, kita juga bisa mengenali perbandingan berbalik nilai dari kata-kata pada contoh soal. Seperti nih, semakin banyak, semakin singkat. Semakin cepat, semakin sedikit waktunya. Semakin sedikit, maka semakin lama. Rumus perbandingan berbalik nilai yaitu A2
per B2 sama dengan A2 per B1. Nah, terus ini dikali silang. Dikali silang. Ini kali ini. A1 kali B1. Dan A2 dikali B2 sama dengan A1 dikali B1 sama dengan A2 dikali B2. Nah, itu adalah rumus perbandingan berbalik nilai. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh soal yang pertama. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 50 ekor sapi selama 18 hari. Jika petani tersebut memiliki 60 ekor sapi, berapa hari persediaan makanan itu akan habis? Nah, yang pertama kita cari dulu diketahuinya. Diketahui. Rumusnya tadi yang pertama A1-nya. A1-nya di sini 50 ekor sapi. 50 sapi. B1-nya dalam berapa hari? 18 hari. 18 hari. A2-nya berapa sapi selanjutnya? 60 ekor sapi. 60 sapi. B2-nya masih belum diketahui. Ditanyanya, yang ditanya berapa hari persediaan makanan akan habis jika petani memiliki 60 ekor sapi. Jadi di sini yang ditanya itu berapa hari persediaan makanan akan habis jika petani memiliki 60 ekor sapi. Nah, selanjutnya kita menjawab. Kita jawab. Rumusnya tadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1. A1 per B2 sama dengan A2 per B1 dikali silang. A1 nya tadi berapa? 50 per B2 nya masih belum diketahui, kita simpulkan dengan nilai X sama dengan A2 nya 60 per B1 nya 18 dikali silang. 50 dikali 18 dikali 18 sama dengan 60 dikali X kali X sama 50 kali 18 900. 60 kali X 60 X. Kita pindahkan X nya ke sebelah sini, terus 900 nya pindahkan ke sini, jadi bagi 60. Coret 0, coret 0. 90 bagi 6, 15. Yang ditanyakan berapa hari? Jadinya 15 hari. Nah, soal selanjutnya, soal contoh nomor 2.
Soalnya jarak kota Jakarta-Bandung dengan kecepatan 60 km per jam dapat ditempuh selama 6 jam. Jika waktu tempuh hanya 4 jam saja, maka kecepatan kendaraan sebesar, kita cari dulu diketahuinya. Rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita cari dulu A1. Di sini A1-nya 6 jam. B1-nya 60 km per jam. A2-nya 4 jam. B2-nya masih belum diketahui. Ditanya berapa kecepatan kendaraan jika waktu tempuh 4 jam. Kita jawab. Rumusnya tadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1 dikali silang. A1-nya berapa? 6 per B2-nya belum diketahui. Kita simpulkan dengan nilai X. A2-nya 4 jam. B1-nya 60 km per jam. 60 dikali silang. 6 dikali 60 dengan 4 dikali X. 6 dikali 60 360 sama dengan 4 dikali X 4X. X-nya pindah ke sini, 360-nya pindah ke sini menjadi dibagi 4. 360 dibagi 4 90. Yang ditanyanya kecepatan kendaraan. Jadi 90 km per jam. 6 ekor ayam dapat menghabiskan makanan selama 20 menit. Jika ayamnya berjumlah 15 ekor, maka makanan habis selama, kita cari dulu diketahuinya. Rumusnya A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Kita cari dulu A1-nya. A1-nya 6 ekor ayam. 6 ayam. B1-nya 6 ekor ayam berapa menit? 20 menit. A2-nya berapa ayam? 15 ekor ayam. 15 ayam. B2-nya masih belum diketahui. Yang ditanya mana? Yang ditanyanya
Berapa menit waktu yang diperlukan untuk makanan habis jika ayam berjumlah 15 ekor? Kita jawab. Rumusnya tadi A1 per B2 sama dengan A2 per B1 dikali silang. A1 nya tadi berapa? 6 ayam. 6. B2 nya masih belum diketahui, kita simbolkan dengan nilai X. A2 nya tadi 15 ayam. 15 per B1 nya tadi 26. Kita kalikan silang. Jadi 6 dikali 20. 6 dikali 20 sama dengan 15 dikali X. 15 dikali 6 kali 20 120 dengan 15 dikali X 15 X. X nya pindah ke sebelah sini, 120 nya pindah ke sebelah sini menjadi dibagi 15. 120 dibagi 15 8. Yang dicarinya makanan habis selama berarti menit, jadinya 8 menit. Di sini contoh bukan perbandingan berbalik nilai. Di sini bukan contohnya ya. Nah, yang pertama, Ani membeli 2 buku seharga 10.000 per buku. Jika Ani membeli 5 buku, berapa harga yang harus dibayar? Nah, di sini kan semakin banyak buku, maka harga yang harus dibayarnya akan semakin bertambah. Nah, jadi yang contoh soal nomor 1 ini bukan contoh soal perbandingan berbalik nilai. Nah, contoh yang soal nomor 2. Dalam 1 jam, Budi dapat membaca 10 halaman buku. Jika Budi membaca selama 3 jam, berapa halaman yang akan dibaca? Nah, di sini semakin lama waktu belajarnya, maka semakin banyak halaman yang akan dibaca oleh Budi. Nah, jadi contoh soal nomor 2 ini contoh bukan perbandingan berbalik nilai. Nah, yang selanjutnya contoh soal nomor 3. Persediaan makanan cukup untuk 15 kambing selama 20 hari. Jika jumlah kambing menjadi 25 kambing, berapa hari makanan tersebut akan habis? Nah, di sini jumlah kambingnya bertambah menjadi 25 kambing. Nah, berarti kan otomatis makanannya pasti akan berkurang. Nah, jadi soal yang nomor 3 ini perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi antara 1, 2, dan 3 ini cuma soal nomor 3 aja, 3 saja yang contoh perbandingan berbalik nilai. Demikian penjelasan saya tadi tentang materi perbandingan berbalik nilai. Semoga dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.